Di soal ketiga, dimisalkan kalau sapi pertama itu ditambahkan di titik N dan tali sapi kedua di titik L. Artinya, kalau sebelumnya itu ditambahkan di titik P ataupun titik O, kalau soal yang ketiga ini, dia itu ditambahkan di titik N dan di titik L. Nah, artinya di satu itu di atas, di pojok atas kiri, dan satu lagi di pojok bawah sebelah kanan. Kemudian ada interval tali, di mana tali itu adalah R meter dengan interval R itu besar sama dari 8 dan R kecil sama dari 12. Nah, jika panjang tali sapi kedua adalah maksimal, sehingga kedua sapi tidak bertemu, jumlah luas daerah merumput akan mencapai nilai minimum untuk R berapa. Artinya itu kita tuh cari nilai R yang minimum. Nah, kita gambar lagi. Di sini N, di sini M, terus ada K dan ada L. Kemudian kan ditambahkan N sama L kan, artinya ada penghubung gitu antara N dengan L. Nah, ini sebagai jarak panjang tali atau penghubung tali ditambahkan di titik N dan di titik L. Kemudian kita gambarkan lagi daerah rumputnya. Ini anggap aja ya mereka tuh nyatu. Kayak hampir dekat gitulah jaraknya kira-kira. Nah, kayak gini. Nah, di sini tuh sebagai R2, di sini R1, yang mana R1 ini di soal itu sama dengan R. Nah, R2 ini yang kita cari, berapa sih panjang R2 nantinya. Kemudian diketahui lagi kalau NK itu 12 dan NM itu masih 16. Nah, di sini kan udah kelihatan lagi kalau misalkan ada sebuah segitiga siku-siku yang mana kita cari lagi dengan menggunakan rumus Pythagoras. Aku bikin lagi gambar Pythagorasnya. Di sini ada N, di sini ada K, dan sini ada L. Di mana NK itu 12, KL 16, NL yang ditanya. Nah, kalau mencari rumus Pythagoras itu kan langsung aja ya, akar dari 12 kuadrat tambah 16 kuadrat. Nah, biasanya kan menggunakan rumus ini ya kalau misalkan pakai atau ada berkaitan dengan Pythagoras. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rumus ini tuh bakal menghabiskan waktu. Nah, kita atau biasanya aku sering pakai rumus cepat atau rumus Pythagoras yang apa ya, kayak mudah dihafal itu, misalnya 3, 4, 5, terus ada 9, 20, 21 dan lain-lainnya. Itu bisa kalian cari juga di Google gitu. Nah, kalau 3, 4, 5 itu kan ada kelipatannya ya, kelipatan berapapun yang kalau disederhanain bakal bentuk 3, 4, dan 5. Nah, ini 12 ini kalau kita bagi 4 hasilnya kan 3. 16 kalau kita bagi 4 hasilnya 4. Nah, artinya kalau di rumus cepat itu kan ada 3, 4, dan 5. 5 ini untuk yang sisi miring. Nah, artinya di sini 5. Nah, kan nggak mungkin 5 ya. Nah, kita kalikan 4. Kenapa dikali 4? Kalau ini tuh, ini kan 12 dibagi 4 kan hasilnya 3. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Artinya 5 dikali 4 hasilnya 20. Maka panjang yang merah ini tuh 20. Nah, panjang R2 berarti 20 dikurang R1.
atau dikurang R aja boleh. 20 kurang R atau 20 kurang R1. Nah, kemudian tuh ditanya itu kan jumlah luas daerah. Nah, berarti kan sini ada luas kedua dengan luas pertama. Kita jumlahkan. Luas 1 tambah luas kedua. Nah di gambar ini tuh kita anggaplah kalau misalkan luas daerahnya itu membentuk seperempat lingkaran. Walaupun nggak rapi-rapi banget, tapi kan hampir menyerupai seperempat luas lingkaran, baik di luas pertama ataupun di luas kedua. Nah, luas lingkaran itu kan seperempat VR1 kuadrat tambah seperempat VR2 kuadrat. Nah, saya tulis seperempat V dan kurung R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai R1 dan R2. Seperempat V, R1 itu R, artinya R kuadrat, ditambah R2 itu kan 20 dikurang R kuadrat. Seperempat V. Ini aku langsung aja ya, hasil dari R kuadrat tambah 20 kurang R yang dikuadratkan itu 2R. Ini kok merah? 2R kuadrat kurang 40 R tambah 400. Nah, ini itu sebagai luas L1 tambah L2. Nah, ini kan baru jumlah luas L1 ditambah luas L2. Nah, yang kita cari itu adalah minimum. Nah, kalau untuk minimum, ingat turunan. Kalau misalkan dia berkaitan minimum itu ingat turunan. Nah, turunan yang kita pakai adalah F aksen X sama dengan 0. Nah, ini yang kita pakai kalau misalkan di soal manapun yang berkaitan dengan kayak minimum atau maksimum itu, kita pakai minimumnya itu turunan, yang mana turunannya itu F aksen X sama dengan 0, atau turunan pertama sama dengan 0. Nah, Fx ini Fx yang mana? Yaitu Fx yang kita pakai dari luas 1 ditambah luas 2. Artinya kita cari turunan pertama dari luas 1 dan luas 2 ini. Nah, tapi yang kita cari itu bukan yang seperempat pi ini, tapi yang dalamnya. Mainkan yang 2R kuadrat kurang 40R tambah 400. Kita cari turunan dari sini. Dari yang ini ya. Berarti Fnx-nya itu 4R dikurang 40. Nah, kita salin di sini. Seperempat pi-nya tetap 4R kurang 40. Ini kan kalau dikeluarin seperempat pi ini kan juga nggak ngaruh ya, karena dia kan yang difokuskan itu yang 4R kurang 40 ini. Sama dengan 0, artinya 4R kurang 40 sama dengan 0. 4R sama dengan 40. R sama dengan 10. Nah, artinya R minimum itu ada di R sama dengan 10. Nah, ini dia jawaban untuk soal yang ketiga.